Kalau ada seorang hamba melakukan dosa kecil, apakah dia menjadi kafir? Jawabannya tidak. Ini hampir disepakati oleh semuanya, kecuali lazim daripada atau konsekuensi daripada mazhab Khawarij, yang mana setiap dosa, konsekuensi mazhab Khawarij itu setiap dosa bisa mengeluarkan dari keimanan. Tapi hampir sepakat semua golongan bahwa dosa kecil tidak membuat pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Kalau dosa besar gimana? Nah, sebagian kelompok mengatakan bahwa dosa besar itu pelakunya keluar dari Islam. Di antara dosa besar apa? Berzina, naudzubillah, itu dosa besar. Membunuh itu dosa besar, yang bisa mengeluarkan dari iman menurut pendapat sebagian kelompok, bukan mazhab, bukan, kelompok. Jadi di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya dua, Asy'ariyah, Maturidiyah. Fikihnya empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian bertasawuf, tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu tetap menjadi mukmin muslim, tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari iman. Dan itu yang kita terapkan dan kita praktekkan. Jadi kalau ada orang, na'udzubillah, dia muslim tapi berzina, sebagian kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kafir nih, sudah bukan muslim lagi, harus syahadat ulang itu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak, dia memang pelaku dosa besar, dia memang fasik, tapi dia tetap masih dalam keislamannya, masih dalam keimanannya. Jadi seperti itu. Ini juga diantara faidah atau hikmah di balik pengelompokan dosa menjadi dua, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Sekali lagi, bukan untuk dientengkan, untuk diremehkan. Wallah, sepakat semua ulama bahwa dosa sekecil apapun cukup untuk menjadi sebab yang bisa mengantarkan seseorang ke neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik, sekecil apapun. Jadi nggak bisa dientengkan. Kembali lagi ke poin pertama tadi itu, jangan pernah meremehkan namanya dosa, walaupun katanya itu dosa-dosa kecil. Baik, kemudian juga masih berkaitan dengan hikmah atau faidah di balik mengelompokkan dosa-dosa tadi itu, jadi besar dan kecil. Yang ketiga, kalau dosa besar itu adalah dosa-dosa yang tidak akan Allah ampuni kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau ini dosa besar, ada orang mencuri, ada orang berzina, naudzubillah, ada orang mabuk-mabukan, ada orang bunuh orang lain tanpa dasar yang jelas. Nah, ini yang seperti ini nggak akan diampuni dosanya kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau dosa-dosa kecil, Bapak Ibu, Bapak-bapak biasanya lagi di jalan tiba-tiba melihat aurat orang lain, tapi nggak terus-menerus, nggak ngotot, nggak ngeyel, terus-terus dilihat, akhirnya melakukan kemaksiatan. Iya, kemaksiatan, memandang yang haram dengan sengaja itu kemaksiatan. Kalau dengan tidak sengaja, memang matanya ke situ dengan tidak sengaja, kemudian dipalingkan langsung, selesai, tidak. Atau lagi nonton di gadgetnya, kemudian melihat sesuatu yang haram, lewat begitu, dipalingkan atau ini di scroll, aman, nggak masalah. Tapi kalau sudah datang itu video, itu gambar, kemudian dipelototin begini, jangan ngomong nggak sengaja lagi, dapat dosa itu. Cuman kategorinya dosa kecil tadi itu. Terus apa kaitannya? Ini nomor 3 ini. Dosa besar wajib tobat kalau pengen diampuni, tapi dosa kecil saat kita melakukan amal ibadah, sholat, wudhu, kemudian ngaji seperti sekarang ini,
kemudian baca Al-Quran, kemudian puasa, kemudian sedekah, dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Jadi gitu. Makanya dalam riwayat banyak sekali wudu itu kalau memenuhi syaratnya, diantaranya isbagh, betul-betul disempurnakan wudunya, maka saat kita membasuh wajah, semua dosa-dosa yang berkaitan dengan wajah gugur. Itu maksudnya dosa kecil. Dari mata ada dosa-dosanya gugur. Dosa kecil seperti yang tadi itu. Jadi gitu, dosa besar tidak bisa diampuni kecuali taubat. Taubat ada syarat dan ketentuannya. Tapi dosa-dosa kecil bisa diampuni oleh Allah dengan amal, dengan kita melakukan amal baik, termasuk dengan memperbanyak sholawat dan istighfar itu.